Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah, NPM 2753773 dari Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Kampus Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer, yaitu pada lab 6.2.4 yang membahas tentang konfigurasi Ether Channel. Oke, untuk file paket lesnya sendiri bisa sama-sama kita download di website netacat.com. Oke, sebelum masuk ke praktikumnya, saya ingin menginputkan user profil terlebih dahulu, kemudian email, .com. Oke, untuk infonya ini kondisional. Di sini saya mengisikan npm, lalu oke. Oke, konfigurasi Ether Channel. Untuk objektivitas sendiri di sini membahas tentang konfigurasi basic switch setting, lalu konfigurasi and Ether Channel menggunakan Cisco PARGP, lalu part 3-nya konfigurasi 802.3 AD RACP Ether Channel, dan yang keempat konfigurasi redundancy Ether Channeling. Di sini untuk background sendiri bisa sama-sama kita baca di sini. Jadi kita diberikan 3 buah switch yang baru saja dipasang. Ada beberapa switch yang memang uplink yang berlebihan di antara switch. Saat dikonfigurasi hanya satu dari port ini yang dapat digunakan begitu. Oke, seterusnya bisa kita sama-sama baca. Di sini kita diberikan sebuah port channel table yang mana di sini ada 3 channel group dan ada port-portnya masing-masing, ada juga protokolnya. Untuk channel group 1 itu protokolnya PAGP, lalu channel group 2 itu ada RACP, dan channel group 3 itu ada negosiasi RACP. Di sini ada switch-nya masing-masing dan ada portnya masing-masing. Oke, mungkin langsung masuk ke instruksi yang pertama. Di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi basic switch setting. Lalu di sini yang pertama kita diminta untuk mengisikan hostname. Kita dimintakan untuk mengisikan hostname pada masing-masing switch. Masuk ke switch 1, CLI, lalu enable konfigurasi terminal hostname switch 1. Oke, sekarang switch 2, enable config hostname switch 2. Lanjut ke switch 3, enable config hostname switch 3. Oke, lanjut. Di sini sebelum melakukan agresi tautan antar switch, kita diminta untuk menampilkan ini dulu. Kita coba saja pada switch 1. Sini exit. Kita show interface include Ethernet. Oke, di sini kalau kita lihat ya, yang terhubung atau yang berstatus up itu ada FA01, FA0121 dan FA0122. Lalu ada gigabit Ethernet 01 dan gigabit Ethernet 02. Statusnya up juga, dan di sini terlihat status connect. Untuk yang lainnya itu disable dan berstatus down. Kita lihat show interface status. Oke, ya, di sini kita lihat bahwa yang connect itu hanya ada 4 port, yaitu FA0/20, FA0/21, dan gigabit 01, lalu gigabit 02. Kita lihat untuk terangnya, show interface terang. Oke, untuk terang sendiri masih kosong karena kita belum melakukan konfigurasi terang. Oke, lanjut ke yang C. Di sini konfigurasikan semua port yang diperlukan untuk Ether Channel sebagai port untuk statis. Oke, lanjut, berarti sini saya aktifkan terlebih dahulu untuk port-portnya.
kita masuk ke switch 1. Kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu interface rank. Kita lihat ya, switch 1 ini FA 0/21 sampai 22 dan gigabit 0/1 sampai 2. Oke. Lalu di sini kita aktifkan mode terangnya, switch port mode terang. Oke. Lanjut ke switch 2. Switch 2 ini interface rank F 0/23 sampai 24 dan gigabit 0/1 sampai 2. Switch port mode terang. Oke. Lanjut ke switch 3. Di sini masuk ke interface rank 0/21 sampai 21, 22, 23, 24. 24 interface rank F. Oke, switch port mode terang. Exit dulu. Oke. Switch port. Oke, sudah. Lalu lanjut di sini ke bagian part 2 step 1. Oke, lanjut ke sini yang B. Jadi kita menggunakan tampilan show interface terang untuk melihat apakah statusnya sudah seperti ini atau belum. Kita buka switch 1. Sini kita exit. Show interface terang. Oke, sudah terisi ya. Coba yang di switch 2. Show interface terang. Oke. Kita cek di switch 3. Show interface terang. Oke. Aman. Sini lanjut kita pada yang C. Kita diminta untuk pada switch 1 dan switch 3 tambahkan port F0/21 dan F0/22 pada port channel 1 with the channel group 1 mode derisible. Oke. C berarti kita masuk ke switch 1, kemudian konfigurasi terminal, kemudian interface rank F0/21 sampai 22, lalu kita shutdown, lalu channel min group 1 mode desirable. Oke. No shutdown. Lanjut ke switch 3. Conf interface rank F0/21 sampai 22. Kita shutdown, lalu channel min group 1 mode desirable. No shutdown. Oke. Sudah, di sini keluar ini ya, message karena pesan create a port channel interface port 1 channel. Oke. Sini kita lihat ini dia. Oke, sesuai. Lanjut ke yang bagian D. Bagian D. Oke, sepertinya ini pada switch 3 ya.
kita diminta untuk mengkonfigurasi port logis untuk menjadi batang dengan terlebih dahulu memasukkan saluran port. Oke, saluran port channel, interface port channel, switch port mode terang. Oke, berarti kita masuk ke switch 1, masuk ke interface port channel 1, kita buat switch port mode terang. Oke, switch lagi, switch 3 juga seperti itu. Interface rank port channel 1, interface port channel 1, lalu switch port mode terang. Oke, sip. Lanjut ke step 2. Di sini kita verifikasi port channel 1. Status, kita lihat statusnya. Oke. Exit show either channel summary. Oke, di sini ya kita lihat bahwa ini statusnya grup 1 pol SU, untuk protokolnya di sini PAGP, portnya F021 dan F022. Lanjut ke part 3, konfigurasi N802.3AD LACP Idle Channel. Oke, kita diminta untuk mengkonfigurasi pada switch 1 dan switch 2. Oke, kita buka switch 1, konfigurasi terminal, lalu masuk ke interface rank G0/1 sampai 2, kita shutdown, lalu channel min group 2 mode aktif. Oke, lalu kita aktifkan kembali, lalu kita masuk ke interface port min channel 2, lalu kita aktifkan mode terang, switch port mode terang. Oke, selesai. Kita lanjut yang ke switch 2, interface rank G0/1 sampai 2. Oke, konfigurasi terminal, interface rank G0/1 sampai 2. Kita shutdown terlebih dahulu, lalu kita channel min group 2 mode aktif, lalu no shutdown, kita tekan, masuk ke interface port min channel 2. Oke, switch port mode terang. Oke, selesai. Masuk yang ke step 2 sekarang, verifikasi port channel 2. Oke, kita show, kita lihat show at the channel summary. Oke, di sini jika kita lihat ya, sudah aktif 2, yaitu PAGP dan ACP, grup 1 dan grup 2. Oke, sesuai. Lalu di sini masuk ke part 4, mengkonfigurasi tautan air channel redundancy. Oke, jadi di sini dijelaskan ya. Bentar. Ada berbagai pilihan untuk saluran, ada berbagai pilihan untuk channel group, number, mode comment. Oke, menggunakan perintah ini ya. Oke, langsung ke sini ke switch 2, kita masuk ke switch 2. Di sini kita exit, lalu kita masuk ke interface rank F0/23 sampai 24, lalu kita off-kan, lalu kita buat channel min group 3 mode pasif, shift
Oke, kita hidupkan kembali no shutdown, lalu masuk ke interface port channel 3, switch port mode terang. Oke, pada switch 3 sama perintahnya port F2324 juga, namun channel group 3 mode aktif. Oke, exit. Sekarang kita buka switch 3. Oke, masuk ke interface rank F0/23 sampai 24, lalu kita shutdown, kemudian channel main group 3 mode aktif. Oke, lalu kita hidupkan no shutdown, lalu masuk ke interface port channel 3, port channel 3, switch port mode terang, enter. Oke, sudah. Lalu di sini verifikasi port channel 3. Oke, sekarang berarti kita masuk ke switch 1 lagi. Sini kita jalankan command show spanning tree aktif. Ya, kalau di sini kita lihat ya, ada pol 1 dan pol 2 ini, pol 1-nya forward, pol 2-nya block sama. Oke. Oke, di sini kita jalankan komen pada switch 1. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Oke, sebentar. Port channel 2 itu tidak beroperasi karena spanning tree protocol menempatkan beberapa port ke mode pemblokiran, blocking mode. Lalu di sini dijelaskan juga bahwa port tersebut adalah port gigabit. Nah, kita dapat memulihkan port ini dengan mengkonfigurasi pada switch 1. Oke, kita switch 1. Jadi kita akan jalankan komen spanning min tree VLAN 1 root primary. Oke, ini kita bisa jalankan antara komen ini atau komen yang ini. Oke, jika kita lihat di sini untuk pedoman dan batasan konfigurasi di sini dijelaskan. Ini semua port Ethernet mendukung Ether channel. Kemudian yang kedua di sini semua port dalam Ether channel harus beroperasi pada kecepatan dan duplex yang sama. Lalu di sini dijelaskan juga sampai 11, bisa kita sama-sama baca. Oke, di sini untuk computationnya sudah 100%. Jika kita cek result, di sini sudah skornya 100/100 untuk item yang 40/40. Jika kita di sini juga sudah terchecklist semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada presentasi lab 6.2.4 yang bahas konfigurasi Ether channel. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan praktikum ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.